Salam pemirsa, 9 Februari 2025, kembalinya Presiden Donald Trump ke Gedung Putih telah kembali menghidupkan sorotan global terhadap hubungan Tiongkok-Amerika Serikat. Kembalinya Trump diprediksi akan memicu putaran kedua perang tarif antara kedua negara dan menimbulkan dampak luas pada politik serta ekonomi internasional. Dalam konteks dinamika baru ini, sejumlah instruksi strategis dari pimpinan Tiongkok, Presiden Xi Jinping, mulai mencuat ke permukaan. Menurut Yuan Hongping, seorang ahli hukum yang berbasis di Australia, informasi dari kalangan pejabat Beijing mengungkapkan bahwa sehari sebelum Trump dilantik, Direktur Kantor Urusan Luar Negeri Partai Komunis, Wang Yi, telah menyampaikan 4 arahan penting dari Xi Jinping kepada seluruh unit yang bergerak di bidang luar negeri. Instruksi-instruksi tersebut dirancang sebagai langkah antisipatif dalam menghadapi perubahan arah kebijakan Amerika Serikat dan mencakup isu-isu strategis di beberapa arena global. Instruksi pertama, negosiasi gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina. Instruksi pertama yang dikeluarkan mengarahkan agar Tiongkok mengambil peran aktif dalam mengupayakan gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina. Yuan Hongping menjelaskan bahwa melalui berbagai saluran informasi, Wang Yi memperoleh kabar bahwa Presiden Rusia, Vladimir Putin, sangat ingin menjalin hubungan yang erat dengan Trump. Menurut Wang Yi, melalui berbagai saluran informasi, Putin sangat ingin menjalin hubungan yang erat dengan Trump. Bahkan, ia menyampaikan kekagumannya terhadap Trump sebagai pribadi, mendekatkan hubungan dari segi ideologi dan nilai, serta memuji bahwa posisi Trump dalam mengoreksi masalah ekstremisasi sejalan dengan pandangannya, ungkap Yuan. Meski demikian, di tengah keinginan Putin untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata yang menguntungkan Rusia, kalangan pejabat Partai Komunis mengkhawatirkan potensi manipulasi oleh Trump. Oleh karena itu, Xi Jinping menginstruksikan agar Wang Yi dan Kementerian Luar Negeri berupaya mengadakan pertemuan 3 pihak di Tiongkok, melibatkan Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia untuk membahas negosiasi gencatan senjata. Di samping itu, Xi juga menekankan agar Amerika, sebagai balasan atas itikat baik Tiongkok, mendukung posisi reunifikasi antara Taiwan dan daratan Tiongkok. Instruksi kedua, strategi terusan Panama dan taktik menahan tekanan Amerika. Instruksi kedua berkaitan dengan isu strategis di terusan Panama. Setelah Presiden Panama, Mulino, melakukan pertemuan perdana dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Rubio, pada 2 Februari 2025, ia mengumumkan penarikan diri dari inisiatif Belt and Road serta menegaskan sikap pro-Amerika. Menurut Yuan Hongping, langkah tersebut merupakan taktik penundaan yang disengaja oleh Partai Komunis untuk mendorong Panama menunjukkan sikap kompromis terhadap tekanan Amerika. Yuan menjelaskan, mereka menilai bahwa Panama tidak memiliki kapasitas untuk menahan tekanan dari Amerika. Oleh karena itu, melalui Kementerian Luar Negeri, Xi Jinping menyampaikan saran kepada Presiden Panama agar secara sukarela mengeluarkan pernyataan tidak memperpanjang kontrak dalam inisiatif Belt and Road. Tujuannya adalah untuk meredakan tekanan Amerika dan sejauh mungkin mempertahankan kondisi terusan Panama agar tetap dikuasai oleh 2 perusahaan Hong Kong milik Li Ka-shing. Sementara itu, Bloomberg melaporkan pada 4 Februari 2025 bahwa pemerintah Panama tengah mempertimbangkan kemungkinan pembatalan kontrak yang dipegang oleh Hutchison Ports PPC, anak perusahaan Cheng Kong Holdings. Selain itu, instruksi ini juga mengharuskan agar perusahaan-perusahaan asal Tiongkok dan Hong Kong yang berinvestasi di Panama mengalokasikan dana khusus guna melancarkan gerakan sosial yang menentang hegemoni Amerika. Rumor di kalangan pejabat Beijing bahkan menyebutkan bahwa dengan membayar kurang dari $100 sudah cukup untuk memicu aksi protes di jalanan. Instruksi ketiga, menggoyahkan reputasi Amerika melalui propaganda dan United Front. Instruksi ketiga mengantisipasi kemungkinan konflik yang lebih luas, di mana Amerika mungkin harus menggunakan kekuatan militer guna mengubah status quo di terusan Panama. Xi Jinping dinilai berharap langkah tersebut dapat merusak reputasi Amerika di mata komunitas internasional. Dalam konteks ini, Xi diperintahkan agar seluruh lembaga propaganda dan unit-unit United Front milik Partai Komunis dimobilisasi untuk memanfaatkan situasi. Jika kemudian terjadi perang dagang antara Trump dan Taiwan terkait isu chip,
Semua kekuatan United Front di Taiwan harus dikerahkan untuk menyebarkan opini bahwa Amerika tidak dapat diandalkan dan memicu gelombang ketidakpuasan terhadap kebijakan Amerika. Instruksi keempat, pengetatan kerahasiaan di Wuhan Institute dan kekhawatiran atas asal-usul virus. Instruksi keempat dikeluarkan pada hari kedua atau ketiga setelah Trump dilantik. Langkah ini memerintahkan agar seluruh karyawan Wuhan Institute of Virology menandatangani sumpah kerahasiaan. Yuan Hongping menyampaikan bahwa karyawan tersebut dilarang menyebarkan informasi apapun kepada pihak luar, bahkan kepada anggota keluarga, dan pelanggaran akan ditindaklanjuti dengan tuntutan berdasarkan hukum militer. Langkah ini diambil karena kekhawatiran tinggi dari Partai Komunis atas kemungkinan penyelidikan Amerika mengenai asal-usul virus Wuhan yang diduga bocor dari laboratorium tersebut. Terangan dari pejabat Beijing mengindikasikan bahwa setelah kejadian tersebut, Xi Jinping secara pribadi menginstruksikan agar pengamanan di dalam negeri diperketat, sementara di luar negeri diberi kelonggaran. Larangan penyebaran informasi tentang virus dengan dalih akan diumumkan setelah perayaan Tahun Baru Imlek, pada akhirnya justru dianggap sebagai faktor yang berkontribusi pada meluasnya pandemi. Tanggapan dan implikasi global. Beberapa pejabat di Beijing yang tidak sependapat dengan kebijakan Xi Jinping bahkan berharap agar Amerika segera mengambil tindakan hukum, menuding adanya kelalaian besar dalam penanganan situasi, terutama terkait asal-usul virus Wuhan. Sementara itu, kalangan pejabat Beijing sendiri tampak skeptis terhadap efektivitas instruksi-instruksi tersebut. Banyak yang menganggap bahwa tuntutan agar Amerika mendukung posisi reunifikasi Taiwan merupakan mimpi besar ala musim semi dan gugur yang tidak realistis dalam konteks hubungan bilateral yang semakin kompleks. Kembalinya Trump ke Gedung Putih telah membuka babak baru dalam dinamika geopolitik, di mana langkah-langkah strategis yang dikeluarkan oleh Xi Jinping menjadi upaya untuk mengantisipasi perubahan arah kebijakan Amerika. Meski begitu, implementasi dan dampak nyata dari 4 instruksi tersebut masih harus dilihat seiring dengan berkembangnya situasi global yang sangat dinamis. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.